Rais Suriah itu yang tertinggi, isinya adalah kiai. Nggak bisa selain kiai menduduki posisi itu. Di sini adalah dia pengambil kebijakan utama. Nggak bisa dilawan oleh oleh tanfidhiyah atau apalagi oleh lembaga atau yang lainnya. Ini kedudukannya Suriah. Ya, Suriah itu ada Rais Suriah, kemudian ada Katib Suriah. Jadi itu pasangannya. Jadi ada Rais Suriah itu ketuanya. Kemudian ada Katib. Katib itu sekretarisnya. Jadi Katib Suriah. Rais Suriah, Katib Suriah. Kemudian ada anggota yang disebut ya Suriah. Bukan, kalau yang ketuanya namanya Rais Suriah. Kemudian Suriah yang lain, para kiai. Isinya adalah para kiai yang berkumpul dalam kepengurusan di Suriah. Nah, ini yang pertama. Jadi ini adalah pimpinan tertinggi. Meskipun seringkali Suriah ini sering tidak terlihat, terkalahkan popularitasnya dengan Tanfidhiyah. Nah, tetapi sesungguhnya DNO Suriah inilah sebenarnya yang memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi ini. Kemudian kalau sekarang Rais Suriah atau di PBNO, sebelumnya kalian harus juga tahu bahwa kepengurusan NO di tingkat pusat namanya PBNU, pengurus besar. Karena ada organisasi lain namanya pimpinan pusat misalnya. Kalau di sini adalah pengurus besar. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, disingkat PBNU. PBNU sekarang Rais Suriahnya atau Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kiai Haji Miftahul Akhyar dari Surabaya, yang dulu jadi Rais Suriah PWNO, kemudian naik kemudian menjadi wakil Rais Am ketika Rais Am yang terpilih dalam Muktamar Jombang, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, dipilih sebagai wakil presiden. Maka kemudian wakil Rais Am yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar naik menjadi Rais Am sampai sekarang, sebagai Rais Am. Kemudian katibnya Katib Suriah yang sekarang ini adalah Kiai Haji Yahya Stakuf. Kiai Haji Yahya Stakuf yang sekarang dicalonkan sebagai ketua Tanfidhiyah. Itu dari kepengurusan PBNU. Kalau di tingkat PWNU itu yang provinsi, itu namanya PWNU. Mungkin ada yang nggak tahu, harus tahu ya. Kalau tingkat provinsi namanya PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Rais Suriahnya siapa? Ada yang tahu Rais Suriahnya? Kiai Haji? Bukan, itu sudah lama. Kiai Haji Anwar Mansur. Kiai Haji Anwar Mansur itu dari Lirboyo, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, itu Rais Suriah PWNO Jawa Timur yang sekarang. Kemudian anggotanya banyak para kiai Jawa Timur itu menduduki posisi di Suriah. Kemudian di Kabupaten Kediri misalnya PCNU, kalau tingkat kabupaten namanya PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi PBNU, ke bawahnya PWNU, kemudian ada PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kalau di Kabupaten Kediri, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suriahnya itu Kiai Haji Bushro Karim. Kiai Haji Bushro Karim. Siapa Kiai Haji Bushro Karim? Pengasuh Pondok Pesantren Jampes Kediri.
yang masih cucunya Kiai Haji Ihsan, Mbah Ihsan Jambes. Nah, itu untuk sekarang. Nah, kalau dulu pernah Romo Yai Ahmad Zahir Nuri Faqih itu sebelum periode ini, sebelumnya lagi beliau yang menjadi Rais Suriah. Kemudian setelah itu digantikan Kiai Haji Abdul Nasir Badrus Purwasri. Sekarang ini Kiai Haji Busyro Garim. Jadi isinya para kiai semua di Suriah ini adalah para kiai. Kalau di luar negeri itu tingkatannya, cabang di luar negeri tingkatannya setingkat dengan PCNU. Disebut PCINU. Jadi di Malaysia itu ada cabang NU di Malaysia, namanya PCINU, pengurus cabang istimewa NU di Malaysia. Di Jepang ada PCINU Jepang, di Amerika PCINU Amerika, di Mesir PCINU Mesir, dan seterusnya. Ada di berbagai negara itu NU sudah ada. Tapi sayangnya orangnya juga orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang ada di Mesir, mahasiswa-mahasiswa itu mendirikan NU di sana. Kemudian di misalnya Arab Saudi, orang-orang Indonesia yang ada di sana mendirikan NU di sana. Sangat jarang yang asli orang sana kemudian mendirikan cabang NU dari NU yang ada di Indonesia. Jadi ada PCI NU, pengurus cabang istimewa. Istimewa itu ada di luar negeri. Kemudian pengurus bawahnya itu namanya MWC. MWC itu Majelis Wakil Cabang. Jadi dia kedudukannya sebagai wakil cabang dalam melaksanakan kegiatan program-program cabang. Namanya MWC, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. MWC NU Kecamatan Kepung misalnya. MWC Suriahnya siapa? MWC NU Kecamatan Kepung sekarang itu Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Yai Hanan Abdul Hanan Maksum itu Suriahnya MWC NU Kepung. Beliau sebenarnya kalau lebih tinggi mau, tapi beliau maunya khidmahnya hanya di MWC saja. Di PC juga diminta, tetapi beliau tidak berkenan, hanya berkenan untuk mengurus NU di Kecamatan Kepung. MWC NU Suriah, MWC NU Kepung. Artinya yang tertinggi di sini kita sebutkan beliau yang kedudukannya tertinggi di NU, di wilayah Kecamatan Kepung. Kalau nanti ke bawah namanya PRNU, pengurus ranting NU. Jadi PRNU, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Kencong, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Krenceng misalnya. Ini ada orang sini ya. Siapa yang Kencong Rais Suriahnya? Lupa atau nggak tahu. Jadi semestinya kita mengenal pimpinannya atau Rais Suriahnya di ranting. Nanti masih ada bawahnya. Bawahnya itu namanya PARNU. PARNU itu pengurus anak ranting. Jadi pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. PARNU, pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Itu paling bawah yaitu tingkat dusun. Kalau di sini ada tingkat dukuh atau dusun, misalnya dusun Sumbersari atau dusun Kencong Timur, Kencong Barat, Kencong Tengah itu, atau yang kalau di saya misalnya pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama dusun Jati misalnya, itu ada. Jadi itu tingkatan kepengurusan dari pusat sampai daerah. Jadi sangat komplit, sangat lengkap sampai ke tingkat dusun. Yang nggak ada RT ya. Itu mungkin terlalu kecil. Itu. Nah, Suriahnya kita sebutkan masing-masing. Kemudian yang kedua, ada kepengurusan yang namanya tanfidhiyah. Tanfidhiyah
seperti namanya tanfid itu pelaksana. Jadi tanfidiyah ini adalah kepengurusan yang bertugas untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh Suriah. Suriah menetapkan program ini, tanfidiyah itu yang melaksanakan. Jadi dia adalah pelaksana roda kegiatan organisasi NU setiap harinya. Setiap harinya yang melaksanakan adalah tanfidiyah. Kalau para kiai itu kan beliau adalah pemikir, pembuat program, bukan pelaksana. Pelaksana di lapangan adalah pengurus namanya tanfidiyah. Tanfidiyah ini ketuanya sebutannya ketua, bukan rois. Kalau Suriah tadi apa? Rois Suriah dan katib Suriah. Kalau tanfidiyah itu adalah ketua tanfidiyah dan sekretaris tanfidiyah. Beda. Jadi di sini memang sengaja dibedakan. Padahal artinya sama. Yang satu pakai bahasa Arab, yang satu pakai bahasa Indonesia. Rois itu ya ketua. Katib itu apa? Sekretaris. Tetapi dibedakan di NU antara pengurus Suriah dan pengurus tanfidiyah. Pengurus tanfidiyah di tingkat PBNU sekarang Kiai Haji Said Aqil Siraj. Itu semestinya sudah habis masa jabatannya karena corona, sehingga muktamarnya ditunda. Muktamarnya ditunda insya Allah bulan Desember ini tanggal 17. Meskipun pro kontra ini ramai bagi yang mengikuti medsos dan punya perhatian terhadap NU, itu kita merasakan sudah sangat panas sekarang kondisinya. Bagi yang di pondok yang nggak tahu panas atau adem, tahunya hujan tiap hari adem. Jadi kondisinya sudah memanas sekarang karena terkait dengan ini siapa ketua tanfidiyah yang akan datang. Kiai Haji Said Aqil Siraj, beliau sudah menjadi ketua tanfidiyah 2 periode, dalam Muktamar Sulawesi Makassar dan dalam Muktamar di Jombang. Awalnya sudah mengatakan akan nggak mencalonkan diri, ternyata mendekati Muktamar mencalonkan lagi. Kemudian ada calon lain yang juga kuat, Gus Yahya Stakuf, itu abangnya atau masnya Menteri Agama, siapa? Khalil Stakuf, Yakut Komas Stakuf itu Menteri Agama. Itu akhirnya persaingannya sangat ketat, juga ada calon-calon yang lainnya, sehingga di media sosial itu antara pendukung satu dengan pendukung yang lain sudah mulai bergerak, sehingga terlihat panasnya. Karena posisi ini yang diperebutkan itu bukan Suriah. Kalau Suriah ini terlihat adem karena di sini adalah isinya para kiai. Sebenarnya mereka yang justru akan menentukan tentang ketua tanfidiyah. Tapi ketua tanfidiyah ini kan dipilih oleh oleh anggota dari PWNU dan pengurus PCNU se-Kabupaten Kediri, se-Indonesia, PCNU se-Indonesia. Sehingga di sini selain itu dari sisi meskipun dia sebenarnya pengurus sebagai pelaksana kebijakan Suriah, tetapi dari sisi duniawinya ini kan lebih lebih menjanjikan. Meskipun Suriah sebenarnya iya, cuman kan Suriah tertinggi, tapi kan nggak semua orang bisa masuk ke situ karena ini tempatnya para kiai. Kalau tanfidiyah ini tidak harus kiai. Meskipun selama ini kebanyakan yang menduduki kiai juga, kiai. Sehingga Suriahnya kiai, tanfidiyahnya kiai juga. Kadang Suriahnya Gus, tanfidiyahnya Gus juga. Akhirnya bersaing Suriah sama tanfidiyah. Itu terjadi. Jadi antara pengurus Suriah dengan pengurus tanfidiyah, karena keduanya itu sama-sama kiai. Meskipun itu juga nggak dilarang,
karena memang ya boleh, nggak ada batasan, ya, nggak ada batasan. Tetapi ketua tanfidiyah pada masa siapa namanya, pada masa Mbah Hashim Asy'ari pertama kali itu bukan kiai, namanya Hasan Gipu. Itu ketua tanfidiyah pertama, itu bukan kiai, itu malah seorang pedagang, artinya orang sukses, orang pengusaha, seorang pengusaha. Tetapi yang taat kepada kiai itu sebenarnya yang penting ya, karena dia pelaksana, maka semestinya tanfidiyah ini dia yang paham tentang organisasi, yang dia taat terhadap kiai, itu yang idealnya, idealnya. Kalau kemudian tanfidiyahnya kiai juga atau gus juga, tapi dia paham organisasi, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan ketika ketua tanfidiyahnya ini tidak paham tentang keorganisasian. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti kaderisasi di NU secara bertahap. Dia nggak pernah ikut IBNU, IPPNU, nggak pernah ikut di di Ansor, nggak pernah ikut di di NU Ranting atau MWC misalnya. Tiba-tiba dia naik menjadi ketua tanfidiyah, nggak paham tentang organisasi NU. Nah, ini nanti bisa nggak baik, bisa tabrakan antara Suriah dengan tanfidiyah. Tapi kalau paham, maka itu juga akan bagus, akan lebih berwibawa tanfidiyahnya itu. Selama ini yang belakangan ini selalu diduduki kiai di tingkat manapun ya, di tingkat manapun itu selalu kiai. Tapi di awal ketika Mbah Hashim itu malah bukan kiai yang menjadi ketua tanfidiyah. Itu kan mencerminkan bahwa ketua tanfidiyah dia tidak harus kiai, tetapi santri yang ikut kiai, yang taat terhadap kiai, apa perintah kiai laksanakan. Itu ideal menurut saya, ideal. Meskipun ya sulit mencari orang yang setia dan taat terhadap kiai, itu sulit kalau pada masa sekarang. Jadi kalau di pusat itu Kiai Haji Said Akil Siraj, kiai juga. Kemudian sekretarisnya itu Helmi Faisal. Ini Gus juga ini sekretarisnya. Kemudian di PWNU Jawa Timur itu ketua tanfidiyahnya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Malang, yang kalian pasti sudah mengenal, yang banyak berbicara tentang keaswajaan juga. Ini juga kiai juga ini, kiai, Rais Suriahnya kiai, ketua tanfidiyahnya juga kiai. Kemudian kalau sekretarisnya itu dosen YIN yang Ahmad Muzaki namanya. Itu gelarnya banyak, entah kuliahnya berapa kali setiap tingkatannya. Jadi gelarnya banyak. Itu sekretaris PWNU Tanfidiyah, PWNU Jawa Timur. Kalau di Kabupaten Kediri ini agar kita mengenal. Kalau nggak tahu ya gimana mau kita, katanya nggak kenal maka tak sayang, nggak cinta, maka kita harus mengenalnya. Kalau di Kabupaten Kediri, PCNO Kabupaten Kediri, ketuanya kiai juga, Gus Kiai Haji Muhammad Makmun Peloso, Gus Makmun itu ketuanya, kiai juga. Jadi Yai Busro, Gus Bus sama Gus Makmun, sama-sama Gusnya, ketua tanfidiyahnya. Sekretarisnya mungkin kalian nggak kenal, orang biasa, artinya bukan kiai yang punya pondok pesantren. Kemudian yang di MWC NU Kepong itu kalau ini bukan kiai, ketuanya Pak dari Ringen Agung itu, ketua MWC NU Kiai Haji Haji Miftahul Ulum. Itu
untuk pengurus NWC. Tingkat ranting ya ranting masing-masing, itu rata-rata juga ya kiai kampung lah, kiai kampung itu sebagai pengurusnya. Ini kita bicara tentang tentang keorganisasian. Kalau dia tingkatannya indallah, ya Allah yang tahu. Bisa jadi kiai kampung lebih tinggi dari kiai PBNO ya. Kita kan kadang menilai kan kiai besar, kiai kecil, ada kiai besar, ada kiai kampung, kiai kota. Nah, ini sebenarnya kan klasifikasi yang dibuat oleh manusia, Oh dia sebagai ada pengurus di PBNO Jakarta, kiai besar. Oh dia pengurus ranting, kiai kecil. Nah, sebenarnya kalau indallah ya tentu tidak seperti itu. Bisa jadi kiai ranting itu kedudukannya lebih tinggi indallah daripada yang lainnya. Nah, itulah kepengurusan ya, kepengurusan di NU. Modelnya seperti itu. Ada satu lagi namanya apa? Mustasyar. Nah, mustasyar itu penasehat. Nah, fungsinya adalah sebagai penasehat di NU itu. Jadi penasehat ini sebenarnya dia tidak begitu terlalu tidak terlalu terkait dengan kebijakan-kebijakan di NU. Mustasyar ini sebenarnya penting ya, isinya juga tokoh-tokoh. Isinya itu tidak hanya kiai juga. Jadi tokoh-tokoh, kiai-kiai, rata-rata ini hanya sekedar bukan untuk sebagai pengetahuan yang harus diamalkan ya. Tetapi yang kita lihat mustasyar ini rata-rata semacam tempat pembuangan ya, tempat pembuangan semacam itu. Karena hampir fungsinya itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Pembuangan itu bagaimana? Biasanya diisi oleh mantan-mantan. Mantan-mantan. Jadi mereka yang sudah purna dari Suriah, sudah purna dari Tanfidiyah, dimasukkan aja ke mustasyar. Atau mereka para pejabat, atau mereka orang tokoh-tokoh penting, misalnya dimasukkan ke mustasyar. Nah, yang mereka sebenarnya bisa memberikan pertimbangan, apakah diminta atau tidak diminta, bisa memberikan pertimbangan dalam organisasi. Tetapi selama ini hampir-hampir mustasyar itu hanya sebagai sebagai hiasan saja, seperti itu. Meskipun itu tidak seharusnya seperti itu ya, tidak seharusnya seperti itu. Tapi hampir dalam fakta di lapangan hampir pengurus mustasyar ini tidak ada fungsinya, seakan-akan seperti itu. Tapi sebenarnya apa? Ada fungsinya sebagai penasehat. Mustasyar memiliki hak untuk memberikan nasihat kepada Suriah maupun Tanfidiyah, baik diminta atau tidak diminta. Lebih-lebih dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu yang membutuhkan sebuah pertimbangan dan nasihat, maka Suriah ataupun Tanfidiyah itu bisa berkonsultasi dengan mustasyar. Jadi mustasyar ini pengurusnya juga ada. Sehingga saya pun juga nggak tahu nama-nama mustasyar di PBNU itu siapa saja. Itu ya tahu sekilas tapi tidak terlalu detail, siapa di tingkat PWNU, di tingkat PJNU, tapi bisa kita tebak itu yang dulu mantan-mantan itu di situ tempatnya. Mantan-mantan yang dulu pernah menjadi pengurus di di Suriah maupun di Tanfidiyah. Nah, itulah organisasi NU secara umum yang kalian perlu tahu. PBNU, kemudian PWNU, kemudian PJNU, kemudian di di MWCNU, kemudian PRNU, pengurus ranting, kemudian pengurus anak ranting. Nah, kalian nanti terserah mau masuk di mana. Sebenarnya mau masuk di mana itu mudah aja ya, mudah saja. Saya kalau mau jadi misalnya pengurus di PBNU,
Ya bisa aja, ya asal saya tinggal di Jakarta. Dulu waktu habis kuliah saya tetap di sana, dan tiap hari ada khidmah di kantor PBNU, maka saya bisa masuk di kepengurusan PBNU, entah kedudukannya apa ya, bukan ketua tentunya. Kalau kita ingin berkiprah di PWNU, kita bisa gelibet aja di kantor PWNU di Surabaya sana. Nanti kalau kita kedudukannya di Surabaya, memudahkan kita untuk berkhidmah di tingkat PWNU. Demikian juga seterusnya. Kalau di sini sebenarnya kita tinggal melihat mana yang ini di NU itu kan khidmah ya. Sifatnya adalah khidmah. Khidmah bukan bekerja ya. Itu yang harus dipahami. Di NU itu bukan bekerja, tetapi di NU itu adalah berkhidmah. Berkhidmah membantu para kiai, para ulama untuk nasrul ilmi waddin, berdakwah melalui melalui NU. Khidmah. Sehingga nggak ada pengurus NU digaji, itu nggak ada ya. Misalnya kamu sebagai ketua tanfiliyah per bulan berapa? Nggak ada berapa. Meskipun itu di tingkat PBNU nggak ada, di tingkat PWNU nggak ada, di PCNU nggak ada. Yang ada itu malah urunan. Nah, sehingga sebagian orang memelesetkan NU itu singkatan dari apa? Singkatan dari narik urunan. Narik urunan. Kenapa begitu? Karena di NU itu pengurusnya suruh urunan, bukan dikasih gaji rotib, enggak. Nah, ini uniknya dari organisasi NU yang berbeda dengan organisasi yang lainnya. Di sini kelemahan sekaligus kekuatan NU. Nah, kelemahan karena organisasinya enggak terlihat tertib. Dari sisi itu ya. Kemudian kekuatan karena dengan seperti itu setiap pengurus NU itu jiwa khidmah dan perjuangannya kuat. Sehingga ini fanatismenya terhadap organisasi itu lebih kuat daripada yang lain yang sifatnya hubungan kerja. Ini adalah hubungannya adalah ruh jihad yang ada pada setiap pengurus. Itu kekuatannya di situ. Nah, sehingga dari pusat sampai daerah itu nggak ada. Nah, cuman ya kalau di NU kan ada tradisi amplop mengamplopi itu yang mungkin bagi setiap kalau dia jadi pengurus PC ya berarti kan undangannya sekabupaten Kediri. Nah, sering diundang, bukan hanya tingkat kecamatan tapi tingkat kabupaten, lebih sering diundang. Nah, mungkin panitianya ngasih amplop itu aja, itu kan itu bukan tujuan ya, bukan tujuan, tetapi seperti itu yang mereka kemudian barokahnya seperti itu, dan itu bukan tujuan. Jadi itu NU, bedanya NU dengan organisasi, apalagi di Suriah semuanya lillahi ta'ala, berjuang lillahi ta'ala. Untuk itu kalian juga harus, kalau khidmah di NU itu ya tujuannya itu, jangan sampai mencari apa-apa. Tetapi pada akhir-akhir ini ada orang-orang yang memanfaatkan organisasi NU. Meskipun mereka tidak cari uang di NU, tapi NU itu dijadikan sebagai batu loncatan. Nah, ini yang harus diwaspadai, jangan sampai kalian lakukan nanti. Kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Belakangan ini kenapa jabatan-jabatan di NU itu diperebutkan, berbeda dengan pada masa lalu. Pada masa lalu itu orang rebutan mundur. Seperti yang terjadi ketika Mbah Bisri Samsuri Denanyar itu diangkat sebagai Rais Suriah. Beliau tidak berkenan karena Mbah Wahab masih hidup. Mbah Wahab masih hidup, beliau mengundurkan diri, saya nggak berkenan, harus Mbah Wahab dulu. Baru setelah Mbah Wahab wafat, kemudian Mbah Bisri baru mau menjadi Rais Suriah PBNU. Itu terjadi di mana-mana, yaitu apa? Royoan tidak mau, berebut untuk tidak mau menjadi pengurus. Bukan karena apa? Karena tawadhu'nya. Karena merasa orang lain lebih mampu dari dirinya.
itu karena ada sifat tawadhu di antara mereka. Nah, sehingga hampir dalam setiap muktamar di NU itu ya nggak ada permasalahan, lancar begitu saja, nggak ada panas-panasan, Tetapi sekarang ini setiap kali ada muktamar itu panas sekali. Setiap ada konferensi di tingkat PWNU, di tingkat PJNU itu panas. Kalau MWC sedikit tidak begitu panas, tapi sudah mulai memanas juga di tingkat MWC. Kalau di ranting nggak panas sama sekali. Jadi kalau ini kenapa? Karena ada orang-orang memang mereka tahu di NU mereka nggak akan dapat uang, tetapi ini dijadikan sebagai batu loncatan. Batu loncatan bagaimana? Untuk meraih sebuah kekuasaan. Karena ini kan identik ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Ketika saya menduduki misalnya ketua Tanfidiyah PCNO Kabupaten Kediri misalnya, maka satu langkah lagi saya ini AG1 bupati. Tinggal satu langkah saja. Kalau saya bisa bermain politik, maka ini bisa dibalik, memanfaatkan warga NU untuk kepentingan politik, untuk pilkada atau pilbub, seperti itu. Di tingkat PWNU juga begitu. Itu maksimalnya adalah apa? Loncat dari ketua Tanfidiyah menjadi dari bupati, atau dari ketua Tanfidiyah menjadi gubernur, dari ketua PBNU menjadi presiden. Tinggal satu langkah saja itu. Ini kan sudah begini, tinggal geser kakinya sudah jadi. Itu yang diminati itu kan di situ. Itu maksimalnya. Seperti sekarang, meskipun kita nggak tujuan beliau seperti itu, tapi kan nyata bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau sebagai suriah di sini, justru beliau tinggal selangkah wakil presiden. Meskipun itu kita yakin beliau tidak bertujuan seperti itu, tetapi ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa itu sudah dekat gitu. Kalau seseorang berminat, maka dia akan mengincar kursi ini untuk mencapai tujuan berikutnya, yang kita sebut dengan batu loncatan. Itu maksimalnya. Ada yang bukan tujuan itu, tetapi tujuan perantara. Karena kalau kita sudah, misalnya saya jadi ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kediri, maka nanti dalam pilbub, maka saya pasti didatangi oleh calon. Calon ini datang ke saya, calon itu datang ke saya. Itu pasti bawa sesuatu. Paling enggak saya dikasih mobil sama dia, calon itu juga kasih sesuatu. Nah, kenapa? Karena kebijakan saya itu sangat menentukan perayaan suara. Perayaan saya, jika saya bilang saya mendukung si fulan, maka nanti warga NU akan ngikuti saya. Di situ keuntungannya menjadi, meskipun kita dari sisi organisasi nggak dapat apa-apa dari sisi material, tapi itu melenceng ya, kita katakan itu melenceng. Jika ada pengurus yang seperti itu memanfaatkan NU untuk tujuan pribadi, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan duniawi, maka ini sangat fatal, sangat buruk. Dan ini mulai terjadi. Makanya kalian nanti ketika menjadi pengurus di semua tingkatan harus waspada, jangan sampai ini terjadi, keinginan menjadikan NU sebagai alat. Kalau kita berkhidmah di NU, ya berkhidmah saja lillahi ta'ala, berjuang di NU. Adapun nanti ada orang yang kemudian ada sesuatu di tengah jalan itu, kamu kemudian diberikan kedudukan di politik dan sebagainya, itu jangan sampai NU dijadikan sebagai alat. Ini sangat bahaya dan bisa kualat ini, karena ini organisasi NU ini
organisasi kiai, yang mendirikan para kiai, para ulama, yang mendirikan para wali. Nah, jangan sampai dibuat mainan organisasi NU ini. Nah, kalau sempat ada yang melakukan itu dan sekarang sudah banyak yang melakukan itu, nah, maka siap-siap saja kualat nanti dia terhadap organisasi ini. Nah, jadi harus hati-hati terhadap masalah ini. Bahkan banyak sekali aroma-aroma dalam muktamar itu adalah aroma politik. Nah, politik artinya banyak partai yang kemudian memang berusaha untuk ikut campur dalam muktamar atau dalam konferensi yang diadakan di NU. Nah, itu ya. Nah, kalau kita mau berkhidmah yang dengan sebenarnya di tingkat tadi kita katakan kan tergantung kita mau khidmah itu di mana ya. Tetapi pengalaman saya di tingkat bawah itu lebih kalau mau khidmah itu lebih bermanfaat daripada di tingkat atas. Karena yang punya masa, punya warga itu sebenarnya tingkat bawah, di tingkat ranting, di tingkat MWC. Itu yang punya masa, punya warga. Kalau di tingkat atas itu kan cuman mengaku bahwa saya punya warga sekian juta. Saya punya warga sekian juta. Itu yang dilakukan. Tapi realnya mana? Masa kamu yang mana? Tapi kalau ranting, nah, ini masa saya. Lailatul Ijtima, hadir masyarakat paling bawah hadir. Sehingga kalau kita mau berkhidmah di tingkat ranting, dari sisi kemanfaatan, misalnya nasrul ilmi wa dinnya, itu lebih terasa, lebih bermanfaat bagi masyarakat paling bawah. Karena langsung kita yang tuju adalah masyarakat paling bawah. Yang atas kan cuman instruksi. Kalau nggak dilanjutkan di ranting, nggak jalan. Instruksi dari PBNU kalau tingkat rantingnya tidak mau menjalankan, nggak jalan apa yang sudah menjadi program di atas. Nah, karena itu apa? Kalau khidmah di tingkat ranting meskipun terlihat kecil. Nah, cuman kalau misalnya yang diincar jabatan politik ya lurah, jadi kepala desa kalau yang diincar tingkatannya. Tapi kalau kita betul-betul lillahi ta'ala berkhidmah untuk NU, maka di situ untuk kepentingan akhirat kita itu sangat kuat. Nah, di tingkat MWC juga begitu, di tingkat PC meskipun dari sisi keluasan apabila kita mau maka itu akan lebih semakin tinggi, maka berarti asar pengaruhnya semakin luas. Itu yang membedakan. Artinya jika memanfaatkan itu betul-betul, maka semakin tinggi posisi kita, semakin luas. Ketika saya di MWCNO, maka pengaruh saya itu hanya ada pada tingkat MWC. Tetapi ketika tingkat kecamatan, ketika saya menduduki posisi di NU itu di kabupaten, maka saya dakwahnya bisa sampai tingkat kabupaten. Nah, artinya apa? Pengaruhnya lebih luas jika mau. Tetapi jika enggak, maka yang langsung diperlukan di akar rumput itu adalah tingkat ranting atau tingkat MWC NU. Saya kira seperti itu. Hari ini sudah jam 2:30. Ada yang bertanya? Nah, nanti lembaga berarti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Tadi kita awalnya mau membahas lembaga, tetapi ada hal yang harus didahulukan, yaitu tentang perangkat struktur organisasi di NU. Ada yang bertanya? Nggak ada, sudah jelas ya. Nah, sudah jelas. Silahkan nanti kalian memilih di mana kalian berada dalam keorganisasian di NU ketika kalian sudah keluar dari sebagai mahasiswa. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.